Sebanyak 69 booth startup teknologi yang diinkubasi oleh Universitas Indonesia hadir dalam pameran UI Innovation Festival di Atrium Lipo Mall Puri 1, Kembangan, Jakarta Barat. Festival itu dibuka selama 5 hari, mulai tanggal 27 November hingga tanggal 1 Desember tahun 2024. Menghadirkan sejumlah produk inovasi teknologi terbaru yang diproduksi oleh startup binaan UI. Seperti, booth produsen alat kesehatan dalam negeri Invirto Diagnostik, teknologi pengukuran kedalaman air laut menggunakan aplikasi, hingga teknologi produksi bahan pangan, obat, dan kecantikan. November sampai dengan 1 Desember, ini upaya untuk mendekatkan inovasi dari Universitas Indonesia ke kalangan masyarakat umum. Saat ini ada 69 booth, itu terdiri dari startup yang diinkubasi oleh UI sendiri, mitra-mitra industri kami yang melisensi kekayaan intelektual dari UI, dan juga mitra industri yang mengembangkan produk bersama UI. Pak, hambatan dan tantangan dari pengembangan riset saat ini seperti apa? Tantangan terbesarnya sebetulnya yang pertama pendanaan. Alhamdulillah kita dapat dukungan yang luar biasa dari Dikbud dan ADB. ADB mengcover sebagian besar dari pendanaan riset terapan di Universitas Indonesia dan 5 universitas lainnya. Selain itu sebetulnya masalahnya kelembagaan ya, jadi bagaimana mitra industri bisa tertarik untuk bekerja sama dengan kami dan percaya gitu. Karena kan ini kaitannya dengan berapa besar rahasia yang mereka harus share ke kita. Lalu kemudian dari rahasia itu gimana caranya kita mengembangkan teknologi yang menyelesaikan masalah mereka. Soal pendanaan sini Pak, dari UI untuk UI sendiri untuk pengembangan riset itu setiap tahunnya ada di nominal berapa ya Pak kalau boleh tahu? Izin ya Bu ya. Jadi kalau sekitar 5 tahun yang lalu pendanaannya itu sekitar 45% dari UI, 55% dari luar. Angkanya sekitar 25 miliaran dari UI, sekitar 27 miliaran dari luar ya. Kalau tahun ini UI mendanai sekitar 4 miliaran, sementara dari luar kita mengenerate mendekati 110 miliar gitu pendanaan setiap tahun ya. Jadi sekarang pendanaan internal UI sekitar 3%. Nah, yang besar itu sebenarnya dari luar, ada dari pemerintah, ada dari sponsor seperti ADB gitu ya, dan juga cukup besar dari mitra industrinya yang sekarang udah percaya untuk memberikan pendanaan ke UI, investasi ke UI, agar kemudian UI mengembangkan teknologi untuk mereka. Berarti tadi pendanaannya tadi untuk teknologi ini juga pembuatan teknologi di sini atau gimana? Iya, jadi sebetulnya sekarang pendanaan riset itu lebih besar dari mitra industrinya ketimbang dari UI atau dari pemerintah gitu. Karena mitra industri udah lebih percaya ke UI untuk mengembangkan teknologi yang tepat guna, yang menyelesaikan masalah mereka. Biasanya kita ikatkan diri dengan perjanjian pengembangan. Mereka cover antara 30% sampai dengan 50%. Ada beberapa yang sudah melalui skema P6, itu mereka menitipkan 100% pendanaan pengembangan ke UI. Jadi mereka nggak perlu lagi bikin research and development agency di dalam perusahaan mereka, tapi kita menjadi semacam R&D-nya perusahaan. Berarti kebutuhan industri terhadap riset itu tahun ini meningkat ya Pak? Ya, sebetulnya setelah 5 tahun terakhir ini sangat besar. Ada banyak sekali industri yang tertarik untuk kerjasama pengembangan teknologi dengan UI. Pak, setelah ini kan sekarang lagi ramai soal AI. Apakah nanti UI akan membuat terobosan lebih banyak mengarah soal AI atau ada terobosan baru dari UI? Saat ini di booth ini aja ada sekitar 2 startup yang fokusnya dengan AI ya. Di situ ada Elwin AI yang dikembangkan oleh Prime Skills, itu mitra industri kami juga. Jadi kami misalnya berkontribusi untuk mengembangkan teknologi artificial dan virtual reality gitu ya, augmented reality dan virtual reality untuk membantu mereka untuk melatih dokter-dokter muda sebelum mereka bisa melakukan intubasi dan melakukan CPR. Lalu kemudian satu lagi Neupsi, ini startup kami yang menggunakan artificial intelligence untuk neurocognitive assessment. Jadi pada saat kita mau melihat apakah seseorang ini mampu melakukan sesuatu atau enggak, daripada tes konvensional kita tes tertulis gitu ya, mereka bisa diminta untuk merekam video lalu kemudian di-assess melalui artificial intelligence dan kemudian kita bisa dijawab outputnya. Jadi sekarang penelitian artificial intelligence sudah banyak di UI dan sudah banyak dihilirisasi sebetulnya, sudah banyak dikomersialkan. Mungkin ada goals-nya Pak, nanti ke depannya mau bikin teknologi apa yang terbaru gitu? Kami dalam proses dengan support dari ADB akan
mengadakan sekitar 3 superkomputer gitu. Jadi kita akan dengan superkomputer itu tujuannya memang untuk membantu penelitian di bidang artificial intelligence, dan juga kalau bisa mendorong supaya lahir startup-startup dari Universitas Indonesia yang berbasis artificial intelligence. Baik Pak, untuk acara ini itu sudah pernah diselenggarakan dari tahun-tahun sebelumnya, Sudah. baru tahun ini aja? Sudah, itu boleh cerita. Festival ini memang setiap tahun kita adakan. Salah satu dari bentuk publisitas terhadap semua karya-karya yang menggambarkan perkembangan teknologi dan juga inovasi dari teman-teman inventor maupun peneliti. Jadi memang ini rutin dan sepertinya setiap tahun meningkat ya. Dan juga mitra industri. Jadi sebetulnya kan challenge-nya itu adalah para inventor di kampus, itu para akademisi itu kan sekarang harus membentuk ekosistem untuk inovasi. Jadi harus bermitra dengan industri, dengan pemerintah, dengan mitra di luar dari kampus. Nah ini yang salah satu challenge yang juga dibantu oleh Direktorat Inovasi Sains Teknologi mengakselerasi supaya ekosistem ini terbentuk. Kalau perbedaan untuk tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya itu ada di mananya? Kayaknya lisensi kita nambah ya. Terus kemudian juga kita mentargetkan pendapatan royalti kita juga setiap tahun meningkat. Startup yang diinkubasi juga semakin banyak. Tahun ini secara kumulatif kami sudah melisensikan teknologi ke 47 perusahaan. Jadi tahun lalu angkanya sekitar 20-an gitu ya, sekarang udah 47, udah jauh lebih banyak. Makanya pamerannya jauh lebih besar. Tahun lalu pamerannya bisa dilakukan di FX karena lebih kecil. Sekarang kita harus cari mall yang lebih besar seperti ini. Berarti perbedaan ataupun tingkat perbedaan dari tahun sebelumnya sampai sekarang itu ada lebih dari 50% mungkin Jauh. apa namanya? Iya, ini Jauh dua sekali. kalinya Dua ya. kali lipat lebih Dua besar kali lipat. pamerannya. Ya. Karena tahun lalu pamerannya hanya sekitar 20 booth. Sekarang pamerannya 69 booth. Jadi teknologi yang sudah komersial memang lebih banyak, mitra industrinya juga lebih banyak, startupnya juga jauh lebih banyak. Jangan lupa subscribe ya.